أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentulah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena dalam setiap detik dari waktu hidup kita ada selalu untuk kita nikmat-nikmat Allah. Kita rasakan nikmat Allah itu dalam setiap gerak nafas kita, setiap detak dari jantung kita itu nikmat Allah. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan bertutur kata, sungguh nikmat Allah yang patut disyukuri. Hanya saja manusia terkadang di tengah limpahan nikmat Allah itu tak pandai bersyukur. Maka Allah ingatkan kita, wa qalilun min ibadi asyakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya dan untuk selalu mensyukuri nikmatnya dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Seperti pesan Nabi, agar kita ucap di setiap ujung salat kita mengucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku agar aku selalu mengingatmu, menyukuri nikmat-nikmatmu, dan selalu pula beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Ikhwani fillah, di kesempatan yang berbahagia ini dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan berharap kemudahan darinya. Kita lanjutkan telah kita fiqhu al-asma al-husna. Kita masuk kepada penjelasan muallif rahimahullah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua dari bahasan 9 ini adalah makana minha dalan ala sifatin fi'liyah. Yang pertama, nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat zatiyah. Nah, gitu ya. Sifat yang menunjukkan zat Allah. Ya, yaitu sifat yang selalu ada pada Allah. Ya, seperti al-ilmu, al-qudratu, as-sam'u, al-basaru. Itu sifat-sifat zatiyah. Ada juga sifat-sifat yang kedua namanya al-fi'liyah. Di sini mulai mengatakan bagian yang kedua dari sifat-sifat Allah itu maka minha dalan ala sifatin fi'liyah, yaitu sifat-sifat Allah yang menunjukkan perbuatan Allah. Apa itu sifat fi'liyah? Mulai menjelaskan wasifatul fi'liyah, dan yang dimaksud dengan sifat-sifat fi'liyah ialah yallati tata'allaku bil masyiah, yaitu sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat erat kaitannya dengan kehendak Allah. Jadi Allah itu melakukan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendaknya. Apa yang Allah tidak lakukan bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah tidak mau. Maka di surat Ibrahim Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Termasuk firman Allah surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Allah enggak mengatakan fa'alun lima yaqdiru. Enggak. Allah melakukan apa yang Dia mampu. Enggak semuanya Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Tapi yang tidak Allah lakukan bukan berarti Allah tidak mampu, tapi tidak mau. Maka kita suka mengucap kalimat insya Allah. Apa artinya? Apabila Allah menghendaki. Apabila Allah mau. Enggak pernah kita mengucapkan in qadarallah. Ada? Enggak. Kalau Allah mampu. Allah yang mampu dong. Ya. Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu. Bahkan Allah tidak akan dilemahkan oleh apapun. Tidak mungkin Allah hendak melakukan sesuatu, Allah enggak berdaya karena ada halangan. Enggak ada. Nah, kalau mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah itu sempurna kehendaknya di atas semua kehendak. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, walaupun kita tidak menghendaki. Sebaliknya, yang kita inginkan tak akan pernah menjadi kenyataan bila Allah tidak menginginkan. Menunjukkan apa? Sempurnanya Allah ya. Insya'a fa'alaha. Apabila Allah menghendaki, maka Allah lakukan. Wa in sya'a lam yaf'alha. Dan bila Allah menghendaki, Allah tidak akan mengerjakan. Menunjukkan apa? Sempurna dan mutlak masyiatullah, kehendak Allah. Orang suka salah ya. Tanyanya saja salah. Allah mampu enggak memasukkan orang musyrik, orang kafir ke surga? Ini pertanyaan yang keliru. Kalau ditanyakan begitu Allah mampu. Tapi Allah berbuat sesuatu bukan berdasarkan kemutlakan kemampuannya, tapi kemutlakan kehendaknya. Jadi pertanyaan yang benar adalah Allah berkehendak tidak? Allah mau tidak memasukkan orang musyrik, orang kafir ke surga? Jawabannya tidak. Allah nggak mau. Bukan berarti nggak mampu. Karena Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik terhadap Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka. Ini orang musyrik. Orang kafir bagaimana? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya. Sungguh kami telah menyediakan buat orang kafir itu, ya, belenggu-belenggu, rantai-rantai dan api yang menyala-nyala. Ujung surat Al-Kahfi 102 Allah mengatakan, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami telah sediakan untuk orang kafir jahanam sebagai tempat tinggalnya. Pertanyaan mungkin begini, apa mungkin ketentuan Allah itu berubah? Mungkin ada pertanyaan begitu. Apa mungkin ketentuan itu berubah? Misalnya, ada orang beriman, banyak amal soleh. Allah benci orang itu karena keimanan dan amal solehnya. Dimasukkan ke neraka. Atau sebaliknya, ada orang kufur, ingkar kepada Allah, banyak berbuat, Allah ridho, Allah senang, dimasukkan ke surga. Mungkinkah itu terjadi seperti itu? Jawabannya, tidak akan pernah terjadi. Karena Allah berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ada dua ayat. Walan tajida li sunnatillahi takhwila, sama maknanya. Dan engkau tidak akan menemukan ketentuan Allah itu berubah. Enggak ada. Oh, tapi kan Allah Maha Kuasa atas segala. Iya, tapi Allah sudah mengikat itu. Allah enggak mengendaki. Gitu ya. Lanjutkan. Wa min hadzal qismi, termasuk bagian daripada nama Allah yang menunjukkan sifat fi'li Allah adalah Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Allah mencipta itu apa saja yang Dia kehendaki. Yang tidak Allah kehendaki enggak Allah cipta. Antum perhatikan, ada satu hadis. Ketika nutfah itu bertemu dengan, ya, kalau bahasa kita apa namanya, sperma ketemu dengan ovum, itu malaikat bertanya kepada Allah, dicipta atau tidak? Dicipta. Malaikat bertanya, sempurna atau tidak mau dibuat ini? Laki atau perempuan? Masya Allah. Jadi Allah yang menentukan.
Dicipta ada, mohon maaf, ada orang lain itu nggak sempurna fisiknya, ada yang sempurna. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Mukhallaqah itu perfect sempurna. Ada yang nggak sempurna. Difabel, orang yang tanda kutip mohon maaf cacat gitu ya. Itu kan kehendak Allah. Maka jangan merasa mulia dengan sempurnanya fisik kita. Orang nggak kenina karena kurang sempurna. Enggak, Allah nggak jadikan itu ukuran kemuliaan. Zakaran au unsa, laki atau perempuan. Ditanya. Kalau laki-laki ya laki-laki. Maka Allah berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk jasadmu dalam rahim ibumu bagaimana dia suka. Gemuk, kurus, tinggi, pendek, putih, hitam, mancung, pesek. Mukotar semua. Maka jangan risau dengan fisik kita. Hah? Aku kok hitam ya, padahal cakep lah kalau aku putih. Nggak usah risau. Rasulullah mengatakan, ahibbu as-saudan. Ya, as-salasah. Cintai orang yang berkulit hitam itu 3 orang. Karena itu ahli syurga. An-Najasyi, Bilal bin Rabah, kemudian Luqman al-Hakim. Hitam semua orang itu. Tapi ahli surga. Pertanyaan, apa di surga nanti masih hitam mereka itu? Enggak. Apa yang putih-putih di dunia nanti masuk neraka? Masih putih? Enggak. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu ada wajah-wajah orang yang putih berseri. Ada orang wajah hitam legam. Disebut wajah bukan hanya wajahnya doang yang putih. Ya tak elok lah nampak kalau hanya wajah putih hitam. Ya putih semua bersih. Ada orang wajahnya hitam. Bukan hanya wajahnya doang, semuanya hitam. Orang masuk neraka itu kata Nabi, imtahasyu. Pes, angus semuanya, hitam semua. Hah? Jadi nggak usah risau. Apapun siapapun kita syukuri ya nikmat Allah ini. Kayak aku dong, tinggi. Six pack. Wah, ada 7 pack itu di sini. Nah, kalau kita kan one pack, 1 pack aja kan nggak apa-apa. 1 karung ya. Gelendruk itu, nggak apa-apa. Aku ini six pack. Oh, kakean ya. Kebanyakan 6 itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan 3. Oh, 6 pack. Atau pack apa ya? Nah, kali kan one pack. Itu. Pakai isi ini berarti ya. Nggak banyak isinya itu perutnya. Nggak apa-apa lah. Ya, jangan merasa mulia ini. Al-Khaliq wa huwa dalun ala thubuti sifati al-khalqi. Nama Allah itu Khaliq. Menunjukkan apa? Ala thubuti sifatil khalqi. Menunjukkan sifat Allah itu pencipta. Bahkan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Maka Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Kenapa? Semua ciptaan Allah. Yang nggak mencipta sesuatu, nggak akan memiliki sesuatu. Kita nggak punya apa-apa, Ikhwan. Jangan sombong. Ini rumahku, ini mobilku, ini istriku dan anakku, ini apa? Semua itu milik Allah. Ketika Umamah binti Abil As, cucu Nabi yang perempuan kecil, meninggal. Apa Rasulullah mengatakan kepada putrinya? Zainab, ibunda daripada anak yang meninggal itu. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi ma'akhoda. Walahu ma'atta. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Karena miliknya pula apa yang dia beri. Masya Allah. Yang hilang dari tangan kita, diambil oleh Allah yang punya. Yang sampai ke tangan kita, itu milik Allah juga. Bahkan Imam Nawawi mengatakan Allah tidak pernah mengambil apapun yang itu milikmu. Karena kau tidak pernah memiliki apa-apa. Raga ini punya siapa? Punya kita. Sombong sekali kita ini, apa punya kita. Nusantara, tanah air kita. Emang kau cipta tanah dan air? Mau kita lahir, sudah ada bumi di sini kok. Hah? Ini bumi Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Bumi Allah. Pengen aja kita bilang, nah kita. Oh, ini buktinya rumah saya. Iya, sekarang kau boleh kata itu rumahmu lah.
Nanti kau mati, dipindah ke liang lahatmu. Apa Allah mengatakan? Minha khalaqnakum. Dari tanah kami cipta kalian. Wa fiha nu'idukum. Ke dalam tanah kalian kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kelak dari tanah itu kami bangkitkan kalian. Terus kita punya apa? Punya apa kita? Gak punya apa-apa. Kalau kita punya ini punya itu hanya diberi hak oleh Allah untuk intifa. Ingat, intifa. Apa itu intifa? Mengambil manfaat. Bukan untuk memiliki. Oh, sudah milikku ya Allah, bukan milikmu lagi. Oh, nggak bisa. Oh, kita aja milik Allah kok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan ungkapan duka, ungkapan terkejut atas kematian seseorang. Kesadaran yang paling dalam hati kita. Inna lillahi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ya. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah kami kembali. Begitu harusnya ya. Jangan sombong gitu. Sifat fi'liyah yang lain yaitu Ar-Razzaq. Wawa nama Allah ini Ar-Razzaq menunjukkan sifat apa? Ar-Rizq. Dia yang memiliki rizq. Rizkun itu maknanya padanannya adalah ataun, pemberian. Ya. Nah, kita kan salah persepsi. Rizki itu artinya duit, uang. Gak harus. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu namanya rizki, pemberian. Namanya kita juga ngomong tapi nggak sadar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba pahami kalimat itu. Apa salah kalimat itu? Enggak. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Warzuqni. Dan beri aku rizki. Berupa apa? Pemahaman yang benar. Itu juga rizki. Sehat. Bisa ibadah. Itu rizki pemberian Allah. Jangan diidentikan dengan harta. Rasulullah mengatakan, Al-qana'atu malun la yanfadu. Kalau kita mengatakan mal harta itu ya identik dengan objek yang ada nilainya, value-nya. Namanya harta. Mobil, rumah, kendaraan apapun itu namanya harta. Tapi kok Nabi nggak begitu memahaminya? Rasul mengatakan apa? Al-qana'atu malun la yanfadu. Sifat qana'ah itulah harta yang nggak berkurang. Kalau harta yang kita sebut tadi bisa berkurang, Pak, bisa tambah. Ya enggak? Tapi kalau sifat qana nggak akan berkurang. Dan itu harta kata Nabi, aset itu. Harta ya qana itu sifat ridho itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh mulia, sungguh bahagia orang yang berserah diri kepada Allah. Aslama itu berserah diri, nurut manut sama Allah. Perintah dikerjakan, larang ditinggalkan. Yang kedua, waruziqa kafafan. Dan diberi Allah rizki berupa sifat cukup. Loh, rizki itu berupa sifat cukup. Minta kepada Allah sifat cukup. Antum pegang kopi depannya ya. Ya, kok nggak ada rotinya itu. Padahal anda pakai roti lebih enak, Pak. Cukup ya sudah yang ada gitu loh. Waruziqa kafafan. Diberi Allah rizki berupa sifat kafaf. Merasa cukup. Kalau kita nggak belajar cukup, nggak akan bisa mencukupi, Pak. Dan Allah nggak akan memberi semua yang kita inginkan. Hanya Allah beri apa yang kita butuhkan. Ingat, Allah nggak akan memberi apa yang kita inginkan. Tapi yang kita butuhkan. Emang iya, Tat? Benar, coba untuk tengok Ibrahim, ayat yang ke-34. Surat Ibrahim, ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah memberimu apa yang kau hajatkan, kau butuhkan, yang kau minta. Maka mintalah yang kita hajatkan, bukan yang kita inginkan. Minta kepada apa yang kita hajatkan, yang kita butuhkan. Jangan yang kita inginkan. Gak ada ujung pangkalnya keinginan kita itu. Gitu ya. Waruziqa kafafan kata Nabi. Dan Allah beri rizki berupa sifat kafaf. Kifayah. Cukup. Cukup. Karena kalau kita merasa cukup, ikhwan, kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu. Kalau sudah syukur, Allah tambah. Jalurnya begitu. In syakartum
lazidanakum. Kalau syukur aku tambah. Gimana supaya kita bersyukur? Ridho, rasa cukup. Nikmati apa yang ada dan syukuri semua itu. Allah tambah. Yang ketiga kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu mimma atahu. Mulia orang yang Allah beri sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ayo kita belajar qanaah. Terima. Ustaz, caranya gimana saya punya sifat qanaah? Yang pertama, kita mesti paham bahwa Allah tidak membagi rata rizki untuk masing-masing kita. Pertama. Karenanya Allah mengatakan, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah melebihkan sebagian kalian dari yang lain urusan rizki. Nggak sama dibagi rizki. Nggak sama. Karena tidak sama rizki kita, jangan ngarepin supaya sama. Aku pengen sama dengan orang itu. Jangan. Allah jangan nyamain kok. Yang kedua, jangan suka ngarepin, Pak. Wala tatamannau. Wala tatamannau. Ya. Ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Masya Allah. Wala tatamannau. Ustaz, mana sih ayatnya? Kok gak dilihatin? Tak lihatin dulu. Yuk lihat ayatnya. Apa tadi? Yang pertama, Allah nggak bagi rata rizkinya. Lihat ayatnya. Nah, surat An-Nahl ayat ke-71. Ibunya ayatnya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Nih ayatnya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Dan Allah melebihkan. Faddal itu memberikan al-fadl. Fadl itu kelebihan. Jadi Allah melebihkan sebagian kalian dari yang lain urusan rizki. Berarti nggak sama kan? Kalau nggak sama, jangan pengen sama. Ya pasti beda. Dia kaya, aku miskin. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Dia punya, aku nggak. Ya nggak masalah. Kenapa? Apa yang semua orang punya, kita mesti punya? Tidak. Itulah sifat qanaah. Pertama, treatmentnya begitu. Sadar, yakini memang rizki nggak sama. Yang kedua, jangan banyak angan-angan. Surat An-Nisa. Masya Allah. Ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Masya Allah. Jelas ya. Wala tatamannau. Dan jangan kalian berangan-angan. Ngarep gitu. Taman itu ngarep. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ya. Untuk memiliki apa yang dengannya Allah lebihkan sebagian kalian dari yang lain. Dia punya mobil, aku enggak. Kapan aku punya? Kenapa sih? Nanti pada waktunya punya ya, jangan nggak mesti sekarang gitu. Jadi yang kedua apa treatmentnya? Jangan banyak angan-angan. Itu rumah gede banget ya, enak kali kalau rumahku gede kayak rumah orang itu. Rumahku sempit. Udah sempit kalau hujan kebanjiran lagi gitu. Ya enggak? Saya sudahlah, faktanya kalau memang kebanjiran nikmati saja. Ini yang kedua ikhwan ya. Jadi supaya kita kona jangan banyak angan-angan ya. Yang ketiga, lihat ayatnya. Saya tanya dulu sama antum. Antum pernah nggak ngelihat orang itu rumahnya, oh masya Allah, megah? Pernah kan? Antum pernah ngeliat orang mobilnya, masya Allah mewah? Pernah? Pernah. Pertanyaan saya, antum jawab. Berapa kali antum lihat orang itu dengan mewah kendaraannya, dengan megah rumahnya? Berapa kali? Antum sering nggak melihatnya? Antum ulang-ulang lagi. Ya Allah, ya Allah. Jangan kalian mengulang-ulang penglihatanmu kepada orang dengan penuh kekaguman. Asal lu lihat, wow rumahnya, lihat, wow, wow. Jangan, sekali cukup. Mempunyai mata kelihatan kok.
Ini ayatnya, surat Thaha 131. Wala tamuddanna ainaika. Itu kalau saya artikan secara lepas, jangan engkau membelalakkan kedua matamu dengan penuh kekaguman. Kan Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Nah, coba tengok terjemah tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, lihat. Lihat, ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, menjelaskan surat tadi. Nah, wala tamutanna inaika itu apa artinya? Nah, lihat di sini. Ibnu Katsir mengatakan la tandur. Jangan kau melihat. Ya, ilaha ulail mutrafin, kepada orang hidup mewah megah itu. Ya, saya lihatkan lagi tafsir As-Sa'di. Imam As-Sa'di. Syekh As-Sa'di rahimahullah. Lihat penjelasannya. Lihat. Ini tafsir yang ditulis Syekh As-Sa'di rahimahullah. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-manan. Sama menjelaskan ayat ini, Pak. La tamudda ainaika mu'jiban. Jangan kau belalakkan matamu dengan penuh mu'jiban, dengan penuh kekaguman. Wow, wow. Wala tukarrir an-nadhara mustahsinan. Dan jangan kamu tukarrir itu mengulang-ulang. Jangan kau ulang-ulang, tengok sekali saja. Udah kelihatan, udah selesai. Kita kan juga gitu, Pak. Jujur aja. Waduh, Pak, mobil. Cakep. Syekh Abdurrahman mengatakan, la tukarrir an-nadhara. Jangan kamu mengulang-ulang melihat penglihatanmu. Mustahsinan dengan penuh, waduh, cakep amat. Mustahsin menganggap itu, wow gitu loh, Pak. Kagum gitu. Ila ahwali dunia, kepada perkara-perkara dunia. Namanya kelihatan ya udah kelihatan. Hah? Ya sudah kelihatan sekali cukup. Jangan kagum, takjub perkara-perkara dunia. Wal mutanaimi nabiya, dan orang-orang yang memanjakan diri kenikmatan dunia. Mutanaimin itu apa? Memanjakan diri dengan apa? Kenikmatan. Minal ma'akili, yang berupa makanan, minuman. Waduh, makanannya, cara makan. Ada makanan pengantar, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Nggak biasa saja. Kalau kita apa yang bisa kita buka, bungkus makan itu ya kita makan, sisanya kita buang itu bungkusnya, selesai. Clear. Minum teh saja pakai ritual begini, ribet amat ya enggak? Nggak usah kagum ya enggak? Wal malabis al-fakhirah. Oh, orang itu punya pakaian yang sangat-sangat indah, branded, macam-macam. Malabis al-fakhirah. Pakaian yang sangat apa? Bagus, cakep. Ini sepatunya kulit rusa. Bodoh, mau kulit rusa kayak kulit sapi, nggak tersalah tahu dah. Atau kulit-kulitan juga nggak ngerti. Gak usah heran ya begitu mah. Hah? Wal buyut al muzakhrafah. Nggak usah kagum, nggak usah gawok. Wow, rumahnya begitu indah. Muzakhrafah itu, oh intronya indahnya ampun, luar biasa. Biasa saja. Wan nisa al mujammalah. Wah Allah, udah rumahnya bagus, keranya bagus, istrinya cantik pula. Nggak usah. Karena kalau kita udah kagum begitu, rumah kita nggak ada apa-apanya, istri kita nggak ada apa-apanya, enggak. Sadari apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Allah nggak salah kasih, nggak salah beri, pasti yang terbaik. Ya enggak? Kenapa kita nggak perlu melakukan itu? Fa inna dzalika kullahu zahratul hayatid dunya. Karena semuanya itu hanyalah perhiasan dunia. Zahra itu maksudnya kembang, bunga. Antum perhatikan. Dalam beberapa ayat Allah sebut kehidupan ini dengan zahra, dengan bunga. Kenapa? Bunga itu penampilannya sudah mengagumkan. Kelopak bunganya, warna-warninya, belum lagi semerbak harum, aromanya memikat itu bunga. Apa sih disebut bunga? Pasti menunjukkan keindahan. Ya enggak? Hidup juga begitu. Tapi bunga apa yang tak akan layu? Hah?
Akan kecuali bunga plastik. Tapi nggak harum, Pak. Itu palsu. Antum mau kehidupan palsu. Ya. Bunga plastik itu memang nggak layu, tapi ya nggak indah. Beda dengan yang natural, Pak. Ya, ya bunga plastik itu antum lihat aja banyak interior pakai plastik-plastik itu apa macam-macam dedaunan, tapi nggak indah. Beda dengan apa namanya sekutu bunga yang mulai merekah, ya bagus semakin sempurna, kemudian harum sama Pak, tapi layu Pak berguguran. Coba antum tengok ujung surat apa itu Al-Hadid ayat 20. Ya. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Hidup dunia seindah apapun itu hanya seperti air hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Bumi yang kering subur lagi, menumbuhkan tanaman hijau ranau. A'jabal kuffara nabatuh, membuat orang itu kagum. Kagum. Kalau Bapak datang ke Cianjur, Taman Bunga itu, kalau ke Belanda ya, bunga tulip itu indahnya. Ke Jepang, bunga sakura, kalau sudah indahnya luar biasa. Itulah kehidupan dunia. Tapi Allah mengatakan, summa fatarahu musfarran. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Namun tanaman yang hijau rana, bunga yang begitu indah tadi, kau akan melihat ia layu. Layu, menguning dan berguguran. Artinya apa? Gak ada yang abadi. Itulah kehidupan. Orang yang bahagia nggak selamanya bahagia kok, Pak. Orang bangga, saya punya aset miliaran. Ada di satu wilayah itu orang ketipu, hilang dananya 1 miliar. Ya nangis, Pak. Hah? Itulah dunia. Bangga kalau kita dalam genggaman kita. Membuat kita bahagia. Bangga, punya duit banyak. Hilang itu. Tapi ditinggalkan oleh yang hilang itu. Kesedihan. Jadi yang dipikir orang yang kaya itu nggak ada masalah. Orang miskin juga punya masalah. Masing-masing ada masalahnya. Aku ditipu investasi. Ya kau punya duit sih. Aku nggak pernah investasi, nggak pernah ditipu, nggak punya duit. Jadi masing-masing ada masalahnya. Hah? Kullu ya'malu ala syakilati. Masing-masing orang ya sesuai dengan ada masalah. Jangan dipikir kalau saya kaya nggak ada masalah. Enggak, ada masalah. Jadi kata kuncinya Allah nggak salah beri, nggak salah kasih kok. Allah nggak salah takdirkan diri saya, nggak salah. Itu tadi triknya 3, Pak. Yakini Allah memang nggak membagi rata, tapi membedakan satu dengan yang lainnya dalam urusan rizki dan pemberian Allah. Yang kedua, jangan suka angan-angan tinggi. Hidup itu nyata dan realita. Udah tengok diri kita. Yang ketiga, jangan ulang-ulang nengok yang begituan. Nonton sinetron orang kaya, rumahnya gede, ada kolam renang. Kita mah bak mandi aja kecil. Mandi gantian. Hah? Karena tekor air itu kamar mandi. Hah? Itu orang piara cita, piara apa namanya harimau, piara ini hewan buas. Nah, kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Ada kucing meong-meong, deketin, elus-elus itu kucingnya enggak. Itu yang kita punya. Hah? Ada kecoa, ada cicak, itulah rumah kita. Nggak ada masalah. Jadi jangan terlalu terobsesi. Oh, dia kok miskin ya. Nggak apa-apa, kenapa sih? Itu risiko. Nama yang berikutnya itu At-Tawwab. Nama Allah ada tawab. Menunjukkan sifat apa? At-Taubah. Allah mempunyai apa? Taubah. Senang menerima taubat. Maka saya suka mengatakan Allah takdirkan kita tuh berdosa. Jangan berharap kita tuh nggak berdosa. Saya juga pernah tunjukkan hadisnya ya. Coba tuh lihat di sini hadisnya. Mungkinkah orang tidak berdosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, laulam tudhnibu
Nah, teman-teman tengok. Ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 7141 nomor urutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah bersabda, ini punya hadisnya. Yang mestinya dihafal. Walladzi nafsi biyadih. Ini qasam sumpah. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Artinya apa? Demi Allah yang aku ada dalam kehendak dan kuasanya. Kita itu dalam kehendak dan kuasa Allah. Lau lam tudhnibu, kata Nabi. Apa Nabi mengatakan? Ini. Lau lam tudhnibu. Kalau sekiranya kalian tidak berdosa. Tidak punya hasrat keinginan berbuat dosa. Bagus enggak? Orang bilang bagus. Justru Rasul mengatakan la dzahaballahu bikum, Allah musnahkan kalian. Hadis itu. Tapi jangan salah paham, orang bilang Ustadz ini hadis kalau untuk sampaikan memotivasi orang berbuat dosa. Anda berbuat dosa nggak ngerti hadis ini kok. Banyak orang berbuat dosa nggak tahu hadis ini. Ini ucapan Nabi. Kalau kalian tidak berdosa, Allah musnahkan kalian. Berarti dosa dan salah bagi manusia adalah satu keniscayaan dan kemutlakan. Nggak bisa dihindari. Jangan berpikir kita nggak punya dosa, nggak punya salah. Justru dosa dan salah kita itu memperjelas betapa kita adalah hamba Allah yang lemah. Udah diingetin masih salah. Ya, udah diingetin masih aja berbuat dosa. Itu sifat manusia. Nah, dosa itu sendiri bukan Allah kehendaki untuk kita diazab dengannya, tapi untuk diampuni. Karena kalau kita nggak punya dosa sama sekali, maka sifat Allah At-Tawwab itu nggak ada gunanya. Untuk apa Allah punya sifat tawab? Kita nggak butuh diampuni kok. Makanya yang disuruh tobat cuma jin dan manusia. Malaikat nggak disuruh tobat karena nggak ada salah. Jadi sifat kita yang banyak dosa itu mengisyaratkan pertama kita lemah. Ingatin mas saja, geladra masih aja nggak nurut itu manusia. Yang kedua, dosa itu bukan untuk diazab, untuk diampuni. Selama masih minta ampun, akan diazab kalau nggak minta ampun. Makanya dalam surat Al-Imran 133, Allah berfirman, wasari'u, ayo segeralah. Kemana? Ila maghfiratim min rabbikum, untuk kau dapatkan ampunan Rabbmu. Ya. Bahkan Allah berfirman, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku itu mendahului melebihi murkaku. Allah tuh maha penyayang. Walaupun dia juga bisa marah dan murka. Mendapatkan ridho Allah, sayang Allah, lebih mudah ketimbang mengundang murka Allah. Jadi kalau ada orang dimurkai oleh Allah, kelewatan itu orang. Allah ingatkan kita, andai dosamu, hai anak Adam, mencapai langit tingginya. Summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku. Astaghfirullahaladzim. Apa Allah janjikan? Aku ampuni semua dosamu itu. Rontok semua dosa-dosa itu. Masya Allah. Tapi istighfar yang diikuti dengan kesadaran. Bukan sekedar kalimat diucap tanpa faham. Nah, ulama mengatakan istighfar itu statement pernyataan orang sudah melepaskan perbuatan dosa dan maksiatnya itu. Sehingga kebodohan yang paling bodoh adalah orang masih berbuat maksiat, walaupun lisannya mengucap istighfar itu bodoh. Itu pernyataan, deklarasi. Orang itu meninggalkan perbuatan maksiat itu, dia menyesali dan tidak mengulangi. Itu benar istighfarnya. Ya. Kita lanjutkan. Setelah dimusnahkan oleh Allah kalian, kata Allah, kata Nabi, karena enggak berdosa. Wala ja'a, maka Allah akan datangkan biqaumin, dengan suatu kaum yang lain. Bagaimana karakter kaum yang didatangkan pengganti itu? Yudnibun, mereka mempunyai kecenderungan, punya sifat berbuat dosa, berbuat salah. Fayastaghfirunallah, namun ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Fayaghfirullahu lahum, Allah pun mengampuni mereka. Jadi memang sudah sunatullah begitu. Saya tidak mengatakan, yuk berbuat dosa, bukan. Oh, enggak, diajar sudah banyak dosa kok. Takutnya enggan bertobat, itu loh masalah kita. Ya,
Maksud kita itu Pak, bukan masalah punya dosa atau tidak. Pasti punya dosa. Cuman takutnya nggak tobat gitu. Kita lanjutkan. Jadi at-tawwab wa huwa dalun ala thubuti sifati at-taubah. Allah itu menerima taubat. Subhanallah. Coba antum lihat satu lagi hadisnya. Lihat dari sini. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya hadis ke-7165. Dari Abu Musa al-Ash'ari diterima hadis ini. An Abi Musa, yani al-Ash'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini bunyi hadisnya. Tidak terlalu panjang untuk dihafalnya. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya besutu, ya daubillahi. Allah bentangkan tangannya di malam hari. Maka ulama mengatakan kalau menyebut sifat Allah dat fi'liyah semacam ini, nggak boleh kita peragakan. Karena tangan Allah yang dimaksud tidak seperti tangan kita. Cara Allah membentangkan tangan tidak sama dengan cara kita. Maka nggak boleh kita peragakan. Ya ucapkan saja begitu. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ia besutu. Secara bahasa artinya menghamparkan. Maka karpet itu bahasanya adalah bisat. Termasuk firman Allah. Ya. Dalam surat Nuh itu. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya tak? Litasluku minha subulam fijaja. Ya. Dan Allah menjadikan untuk bumi ini adalah bisaton, hamparan. Untuk apa? Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu mudah menempuhnya. Menempuh perjalanan. Jadi bumi itu horizontal. Datar. Kalau vertikal, susah ya enggak? Ya? Jadi litasluku minha, supaya kamu bisa menempuh perjalanan di bumi itu dengan mudah. Yapsutu artinya menghamparkan tangannya. Sudah. Itu ucapan Nabi. Sahih hadisnya mau Pak. Kok usah pakai mikir panjang-panjang ya. Lebih bingung lagi itu kita membaca, coba antum tunjukkan lagi. Kok usah sok mikir kita, tangannya keblinger kita. Ya. Lihat. Ini hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 4850. Ya. Dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima di sini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Tahajjatil jannatu wan nar. Surga aman neraka pernah saling membanggakan diri. Tahajat ay tafakharat artinya. Jadi kita harus bisa menjadi padanan makna supaya gampang memahami. Jadi masing-masing surga anak itu membanggakan diri dengan apa yang ada padanya. Apa iya? Nabi ngomong begitu. Kenapa sih nggak didengarin ya? Nabi sebutkan begitu. Faqalatin nar. Maka neraka itu berkata, Uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Diperuntukkan bagiku nanti orang-orang yang sombong dan yang angkuh. Jadi neraka itu bangga dengan isi dan penghuni dia. Siapa itu? Orang sombong dan angkuh. Sombong kita, angkuh kita, dinanti oleh neraka. Ya Allah. Wa qalatil jannatu, sementara surga berkata, Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Akan ditempatkan padaku nanti orang-orang yang lemah di antara manusia. Wasaqat, orang nggak dianggap oleh manusia lain. Kenapa? Karena miskin nggak punya apa-apa. Emang ditengok orang, Pak? Enggak. Yang ditengok yang kaya-kaya itu. Ya enggak? Ini orang direndahkan. Tapi itu penghuni surga.
Surga bangga dengan mereka itu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala kemudian berkata kepada keduanya. Kepada surga Allah mengatakan apa? Anti rahmati. Hei surga, kau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Denganmu aku akan rahmati orang yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Wa qala linnar. Dan Allah katakan kepada neraka. Hei neraka, innama anti azabun. Kau adalah azab. Gak seorang muasir pasti teradab, tersiksa di situ. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku akan mengazab dengan wahai neraka orang yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Lihat kalimat berikutnya. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Kata Nabi, dan untuk masing-masing surga dan neraka itu sudah Allah tetapkan isi dan penghuninya. Isi dan penghuninya. Rasul kemudian mengatakan, fa'amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u, maka enggak pernah penuh-penuh neraka itu. Enggak penuh-penuh. Seperti dalam surat Qaf itu. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu titik. 3 titiknya berarti antum isi. Jadi kalau titik 1 berhenti kita. Apa? Lanjut ayat itu tadi. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu. Antum tuh mencoba nginget atau mengabaikan pertanyaan saya? Blank. Iya makanya. Gara-gara ngaji kan jadi ingat kita kalau kita lupa. Anda baru ingat kan kalau lupa kan? Iya, maka diingatin gitu. Ustadz Boyo nggak usah tanya-tanya begitu jadi tahu dong kalau saya lupa. Ya nggak apa-apa. Supaya antum sadar kalau antum itu lupa gitu loh. Biasanya kalau orang itu tahu kalau lupa, nyari ingat. Diingetin, seneng. Yang gitu ya. Bukan ngeledek. Wah, saya juga sering lupa. Saya itu sering lupa. Hah? Nggak apa-apa. Umar bin Khattab mengatakan, dengarkan, aku sebutkan 4 perkara untuk kalian. Dengarin. 1 disebutin. 2 disebutin. 3 disebutin. Warabi nasitu ana. Yang keempat aku lupa. Umar itu ngomong begitu. Awalnya semangat ya, nak. Saya sebutkan 4. Dengarin. 1 disebutin. 2 disebutin. Warabi ngeblank. Aku lali. Nggak apa-apa gitu ya. Maka tuh suka bilang, lupa-lupa ingat. Yang benar yang mana? Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa? Jangan salah. Kalau lupa-lupa ingat berarti banyak lupanya ketimbang ingatnya. Tapi kalau lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa, lebih banyak ingatnya, sedikit lupanya. Kalau nggak lupa sama sekali nggak mungkin. Yauma naqulu li jahannam. Hari itu kami katakan kepada jahannam, halim talati, apa kau sudah penuh jahannam? Wa taqulu hal mim mazid. Allah tadi mau gitu jawabannya Ustaz. Nah, baru ingat kalau gitu. Padahal yang kita lupa sedikit saja ini. Wa taqulu hal mim mazid. Jahannam itu mengatakan, masih adakah tambahan ya Rob? Siap nampung, enggak penuh-penuh jahannam itu kata Nabi di sini. Apa yang terjadi kemudian? Lihat yang Sedrak ini. Hatta yadha'a rijlahu. Akhirnya Allah letakkan kakinya ke dalam neraka itu. Hadis kan? Bapak mau mikir, antum mau mikir. Wah, itu kaki Allah kok enggak melepuh apa piye? Apa neraka kepanasan apa piye? Neraka itu kan panas. Ngapain mikir sejauh itu? Gitu. Daripada mikir begitu mending apalin hadis ini. Cakep gitu. Ini enggak perlu dipikir-pikirin. Saya kasih ilustrasi supaya kita belajar. Sederhanakan pikiran kita itu. Raja Heraklius pernah mengirim seorang utusan namanya At-Tanuhi, orang Romawi. Maka itu sudah tua. Dikirim Heraklius untuk bertemu Rasulullah di Madinah. Membawa sepucuk surat. Apa isi surat itu? Heraklius bertanya begini. Tad'una ilal jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muhammad, kau suruh kami menuju surga dengan iman. Yang surga itu luasnya seluas
langit dan bumi. Artinya kalau langit itu 7 dihamparkan satu hamparan, bumi 7 lapis dihamparkan satu hamparan, itulah luasnya surga. Kalau surga Muhammad seluas itu, fa'ainan naru, lantas di mana neraka adanya? Pakai apa? Dia bertanya. Nalar logika, perasaan. Kalau surga itu luasnya seluas itu, 7 langit 7 bumi, lantas di mana neraka adanya? Pertanyaannya. Rasul mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Idza ja'an naharu fa'inal lailu. Kalau datang waktu siang hari, lantas di mana waktu malam? Ini bukan jawaban, tapi pertanyaan. Apa artinya? Itu nggak perlu kau tanyakan. Karena tidak semuanya harus ditanyakan. Itu bukan jawaban Nabi kan? Hanya pertanyaan balik. Subhanallah. Di mana adanya waktu malam kalau datang siang hari? Itu nggak perlu ditanyakan. Bikin kau pusing aja. Hah? Ada orang mengatakan, tukang parkir minum dawet. Ngapain lu pikir? Bikin lu mumet. Karena orang nyebut Joko Tingkir udah banyak orang marah. Joko Tingkir kenapa diolok-olok? Karena udah kita ganti aja. Tukang parkir aja lah. Tukang parkir minum dawet. Ngapain lu pikir? Bikin pala lu mumet. Gitu. Gak harus dipikirin semua. Ya. Kalau datang ke tengah 5 atau ke siang. Itu bukan jawaban, tapi pertanyaan. Mumet lah itu namanya Heraklius itu. Termasuk firman Allah surat Al-Mulk. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apakah orang yang berjalan ya bertumpu di atas wajahnya, jadi jalan di atas wajahnya itu lebih lurus jalannya ketimbang yang tegak di atas kedua kakinya? Itu ayat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang beriman yamshi 'alal aqdam ilal jannatil faiha. Orang beriman itu nanti berjalan tegak di atas kedua kakinya menuju surga yang begitu luas. Wa ammal kafiru, kata Ibnu Katsir, adapun orang kafir yamshi mukibban 'ala wajhi ilan nar. Jalan dengan telungkup di atas wajahnya menuju neraka. Itu kata Ibnu Katsir. Selesai. Bapak masih mikir. Anas bin Malik berkata, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama. Ya Rasulullah, kaifa yumshin nasa ala wujuhihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin Allah buat orang berjalan di atas wajahnya? Apa mungkin orang jalan di atas wajah sih ya Rasulullah? Lagi-lagi orang itu terbelenggu dengan apa? Ruwetnya cara dia berpikir. Apa mungkin Allah jalankan orang di atas wajahnya? Orang, ya nggak bisa. No. Apa Rasulullah menjawab? Dan bukan jawaban, tapi pertanyaan balik. Rasul mengatakan, ya, alaisalladzi yumshin nasa ala aqdamihim qadiran ala ayyumshiyam ala wujuhim. Itu bukan jawaban, tapi pertanyaan balik. Bukankah Allah yang membuat manusia berjalan di atas kedua kaki mereka mampu juga membuat mereka jalan di atas wajah mereka? Artinya semuanya nggak usah ditakar pakai nalar gitu. Itu bikin orang nggak terima ayat, nggak terima hadis yang begitu itu. Ya tak? Nah, kayak ini hadis ini, coba antum lihat lagi. Neraka nggak penuh-penuh. Diinjaklah oleh Allah neraka itu dengan kakinya. Udah, itu hadis. Kalau antum punya pikiran aneh-aneh, apalin aja di sini. Panjangin hadisnya, belum tentu apal. Kemana-mana bilang, Masya Allah, dibilang kakinya dijikin ke neraka begini-gini. Berarti Allah menyiksa dirinya. Kepanjangan, Bang. Cara pikirmu itu kepanjangan. Hah? Saya sering mengingatkan, kalau hadis itu sahih sanadnya, kewajiban kita hanyalah at-tasdiqu wal qabulu. Membenarkan dan menerima khabar Nabi itu. Membenarkan dan menerima khabar berita dari Nabi itu selesai. Apa yang bikinnya panjang? Ini nggak banyak ngapal ayat, nggak banyak ngapal ayat. Ngeritik aja. Hah? Ayat dikritik, hadis dikritisi begitu. Ngapain? Hah? Jadi Allah letakkan kakinya. Disebut kata kaki. Berarti ini sifat zatiyah. Kakinya. Ketika Allah injakkan kakinya itu, fatakulu, jahanam itu mengatakan, cut. Artinya cukup.
cukup ya Rob, cukup ya Rob. Fahunalika, kata Nabi, ini bahasa Nabi. Maka saat itulah tamtali'u, ya, penuh jahanam. Wa yuzwa ba'du al-ba'd. Yuzwa itu artinya penuh. Ada istilah zawiyah. Zawiyah itu sudut, 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 sudut. Kayak kalau Bapak misalnya mau ngisi karung, ngisi beras di karung. Tahu dari mana itu penuh. Tengok aja sudutnya, biasanya kan diketrok gitu. Supaya melorot ke ujung-ujung daripada dua ujung karung. Baru penuh namanya, Pak. Neraka akhirnya, sudut-sudutnya penuh dengan manusia dan jin. Ya. Wala yadlimullahu azza wa jalla min khalqi ahada. Dan Allah nggak zalim. Orang diadab itu bukan karena kezaliman, karena perbuatan dia sendiri, orang itu sendiri. Maka sering saya mengatakan, lambai kita ini sadarin. Yang kita lakukan itu menjadi sebab masuk surga atau masuk neraka. Kalau karena kita berbuat dosa masuk neraka, Allah nggak zalim sama kita zalim kepada diri kita sendiri gitu. Lihat ujungnya di sini. Wa ammal jannatu, adapun surga, fa innallah azza wa jalla yunshi'ulha khalqan. Adapun surga yang masih longgar itu, Allah cipta langsung ciptaan dan langsung dimasukkan ke surga. Mungkin antum lagi-lagi bertanya mungkin ya. Jangan suka bertanya. Enak dong, dicipta Allah di akhirat, langsung masuk surga. Kita masuk surga dengan amal. Keki dan iri. Ya nggak mungkin dong. Hari itu hati sudah dibersihkan oleh Allah. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Coba saya tunjukkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya. Jadi jangan nanti berpikir apakah orang di surga itu iri. Ini orang dicipta langsung oleh Allah, belum masuk surga. Gak pernah berbuat apa-apa. Nah, kita puluhan tahun ibadah, masuk surga itu kan capek gitu. Apa mungkin ada perasaan dongkol dengki? Enak lu ya langsung masuk surga. Gua ini capek di puluhan tahun ibadah. Tengok ayat ini. Tengok ayat ini. Surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Allah berfirman, wa naza'na. Apa artinya naza'na? Naza'yan za itu begini, Pak. Nah, nah, nah. Mengangkat dan menghilangkan. Allah angkat dan Allah hilangkan apa? Ma fi sudurihim. Apa yang ada di dada, di hati mereka itu. Min ghilin, sifat dengki. Gak ada, Pak. Ummu Salamah itu nanti di surga dengan Rasulullah, suami terakhir menikah dengannya, bukan dengan suami yang sebelumnya. Abu Salamah enggak. Mungkin antum bertanya, kita nanti kalau ketemu mantan jengkel enggak ya? Enggak ada, Pak. Sudah hilang sifat-sifat itu. Dengki itu di dunia ini. Dengki itu di dunia ini adanya. Maka tadi sudah kita sebut treatment supaya enggak dengki, enggak ini. Itu tadi, kembali kepada 3 ayat tadi. Allah enggak membagi rata rizkinya. Jangan suka kita berangan-angan yang berlebihan begitu. Jangan juga ulang-ulang tengok dengan enggak usah. Jadi menjaga hati itu sederhana sesungguhnya kalau kita tahu treatmentnya begitu. Masa kan nggak nurut itu tadi. Jadi Allah cipta untuk surga itu ciptaan langsung pleng masuk surga. Untuk mengisi surga itu. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu Al-Ghafur. Nama Allah ya. Al-Ghafur. Artinya nama Allah Al-Ghafur itu dalun ala thubuti sifati al-maghfirah. Menunjukkan Allah punya sifat maghfir, ampunan. Rabbi adnabtu dzamban, ya Allah aku dosa, ampuni. Diampuni coba. Atau enggak pendendam. Enak aja lu berbuat dosa, habis berbuat. Enggak. Justru Allah nanti tobat kita setiap saat, setiap waktu itu tadi. Ya. Allah bentangkan tangannya di malam hari supaya terima tobat orang berbuat dosa di siang hari. Allah buka tangannya di siang hari supaya terima tobat orang dosa di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai terbit matahari dari barat. Itu sifat Allah. Maka kalau kita yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, ya tentu kita minta pun bertobat kepada Allah.
itu artinya mengerti makna sifat-sifat Allah ini, nama-nama Allah ini. Bukan sekedar menyebut namanya. Ar-Razzaq mau memberi rezeki tapi masih takut rezekinya diambil orang. Ya nggak mungkin dong. Hah? Maka sering saya sampaikan habis sholat itu diucap itu doa itu. Baca kalimat itu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ucap dari lisan, hati fahami. Ngerti hati kita. Ya Allah, tidaklah akan ada siapapun yang menghalangi sampainya kepadaku apa yang kau berikan untukku. Nggak ada yang menghalangi. Kalau Allah memberi nyampe kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tak akan ada pula seseorang yang mampu memberi aku satu pemberian bila engkau tidak memberi itu untukku. Kan enak hidup ini enteng. Dia saingan saya. Dia nyerobot rezeki saya. Dia mematikan rezeki saya. Dari mana narasi seperti itu? Hah? Kita jual satu produk. Ada orang jual produk yang sama. Loh, orang kok lari ke sana? Tengok kualitas produk kita. Mungkin lebih bagus. Pelayanannya, kualitasnya, mungkin lebih murah, dan sebagainya. Kita bilang, dia mematikan rezeki saya. Ngerebut. Enggak begitu. Tapi produk itu kan kualitas yang kita jual itu. Di samping produknya itu sendiri kualitas. Orang itu kalau enak, bagus gitu ya. Yang dijual itu orang nyari, Pak. Bukan dia nyari pembeli. Pembeli nyari di mana dia adanya. Masya Allah. Saya kadang-kadang bingung, Pak ya. Ada orang buka warung misalnya. Kok nggak mudeng gitu. Susah nih. Orang ngantri. Itu taste rasanya kayak apa sih makan itu? Orang kok kayak gitu ya hasratnya. Yang seru pada tempat lain, kok sepi? Malah yang nunggu, yang jualin nunggu, delohom gitu. Ada apa? Mungkin karena kualitas. Ya, tapi urusan apa namanya kuliner kan masalah cita rasa, Pak. Ya, harga saya pikir memang menyesuaikan. Untuk pengen makan enak, harga murah ya itu mertua yang jualan kali ya, enggak. Nah, kalau rasa enak mahal itu wajar lah itu harga sesuai dengan kualitas tadi. Ya, berarti bicara kualitas, bukan sekedar menjual gitu, ya. Atau pelayanannya kurang ramah, ya orang nggak suka. Ada Pak, mohon maaf, ada saya ketemu berapa kali nggak ramah, jelek pelayanannya. Udah nggak bakal balik lagi. Hah? Emang nggak ada warung yang lain. Tapi kalau orang itu bagus, kualitas jual belinya bagus, ramah dan sebagainya, itu orang suka, ke sana aja lah, gitu. Kan gitu. Jadi intinya nggak ada yang bisa nyerobot rezeki orang tuh nggak bisa. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita lanjutkan. Ar-Rahim. Nama Allah adalah Ar-Rahim. Wa huwa dalun ala thubuti sifat rahmah. Menunjukkan Allah itu punya sifat rahmah. Nah, rahmah itu apa? Kasih sayang. Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Nah, lihat hadisnya. Lihat. Ini hadis ikhwan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5999. Dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata ini. Ini perkataan Umar. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun. Datang dan didatangkan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabyun. Sabyun itu tawanan perang. Ya, tawanan perang. Asra ya, tawanan perang. Di antara tawanan perang itu, faida imro'atu minasabi, ada wanita termasuk dalam tawanan perang itu. Waqat tahlubu sadiyaha. Dia sudah memeras air susunya. Dia wanita, dia memeras air susunya. Taski, dia selalu ya memberi minum air susunya itu idza wajadat sobiyan fisabi. Ya, kalau ia temukan anak kecil di antara mereka itu, diambil, dikasih minum susu itu. Fa'akhadatu fa'alsaqathu fi batniha wa arda'atu. Jadi kalau perempuan itu kalau ketemu anak kecil itu langsung diambil, dipangku, disusui. Saking sayangnya kepada anak-anak. Melihat perilaku wanita itu, faqala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah
berkata kepada kami, kata Umar, atarawna hadhihi tarihatan walada finar? Apa menurut kalian? Coba katakan. Mungkinkah wanita yang nampak begitu sayang kepada anak-anak itu akan melemparkan anak itu ke dalam kobaran api? Sahabat mengatakan, la, tidak mungkin ya Rasulullah. Di zaman itu belum ada kasus seperti hari ini, Pak. Kalau Bapak tengok berita hari ini, Masya Allah, ngeri banget. Ada ibu-ibu muda, punya anak masih umur berapa tahun, kecil. Dihajar, ditendang, bahkan digantung itu anak. Diambil gambar, dikirim ke suaminya. Akhirnya viral. Kok ada ibu tega menyakiti anak? Saya melihat itu miris saya. Kok ada wanita yang punya sayang kepada anaknya, disakiti gara-gara suaminya. Kalau kau benci sama suami, selesaikan urusan dengan suami. Jangan hukum anak itu. Anak tidak bersalah, tidak berdosa. Ya? Nabi bertanya, mungkinkah wanita yang nampak begitu sayang kepadanya akan campak anaknya ke neraka? Sahabat mengatakan, la, nggak mungkin ya Rasulullah. Wahya takdiru ala Allah tatrohal. Padahal ia mampu kalau mau untuk melemparkan anaknya ke api itu. Anak itu kan enteng, Pak. Anak bayi itu 4 kilo. Ditenteng, dibuangnya bisa, Pak. Ke kobaran api. Tapi nggak mungkin itu dilakukan. Karena sifat rahmah wanita itu kepada anak itu. Mendengar jawaban sahabat itu, Rasulullah baru ngasih pelajaran kepada mereka. Faqala, Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi biwaladiyah. Sungguh Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya, melebihi sayangnya wanita itu kepada anak itu. Masya Allah. Andai kita merasa disayangi oleh Allah, tentu kita nggak akan putus asa dari rahmat Allah. Di antara sayang Allah kepada kita, kita dilarang menyakiti diri kita sendiri. Apalagi membunuh diri kita sendiri. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Kenapa? Innallaha kana bikum rahimah. Lihat ayatnya. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Nah, surat An-Nisa ayat yang ke-29. Allah berfirman ini, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kau bunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri, nggak boleh, haram. Kenapa dilarang? Menyakiti diri kita sendiri, apalagi membinasakan diri kita sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Karena Allah sangat sayang kepadamu. Aku banyak dosa ya Allah, tak ampuni dosamu. Ayo bertobat, tak ampuni. Masalah. Ya? Gerakkan sedikit tanganmu, aku beri rezeki. Begitu. Cuma berpangku tangan itu. Jadi mempelajari apa nama-nama Allah luar biasa, dampaknya luar biasa. Al-Muhsin, ya, Al-Muhsin itu nama Allah. Wa huwa dalun ala thubuti sifatul ihsan, menunjukkan Allah punya sifat ihsan. Maka Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hai manusia, berbuat baiklah kalian seperti Allah telah berbuat baik untuk kalian. Allah baik sama kita. Maka jangan berbuat buruk kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang di bumi, Allah akan sayang kepadamu. Gitu. Ini sifat ihsan. Berikutnya, wal afuwu, maaf. Ya. Al-afu itu dalun ala thubuti sifatil afwi. Afun itu maaf. Afwan. Excuse me, maaf. Ngapunten nggih Pak. Maaf. Afun. Rabbi firli warhamni wa'afini. Wa'fu. Nah, afini itu berikan aku afiah, kesehatan. Keselamatan dari keburukan. Wa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Minta maaf. Dan Allah punya sifat al-afu. Ya. Wa jami'u sifatihi. Wa jami'u sifat sifatun fi'liyatun. Sifat-sifat yang disebut di atas
adalah termasuk sifat-sifat fi'liyah. Allah mengampuni bila Allah mengendaki. Allah merahmati bila Allah mengendaki. Itu berkaitan dengan apa? Apa? Kehendak Allah. Maka kita minta di situ. Sifatun fi'liyatun. Itu semuanya di atas menurut sifat fi'liyah. Kenapa? Likauniha muta'alliqatan bil masyiah. Karena semuanya itu berkaitan erat dengan kehendak Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakhluqu ma yasha, yakhluqullahu ma yasha. Allah mencipta apapun yang Dia kehendaki. Ya. Yang tidak Allah kehendaki enggak Allah cipta. Dan menarik penjelasan ulama, yang Allah kehendaki untuk dicipta tak berarti menunjukkan mutlaknya Allah cinta kepada sesuatu itu. Enggak. Allah mengendaki mencipta syaitan, mencipta iblis. Itu kehendak Allah yang mencipta. Tidak serta-merta mengisyaratkan Allah cinta kepada yang Allah kehendaki dicipta. Enggak. Maka ulama kita mengatakan Allah memang mengendaki adanya kemaksiatan. Seiring Allah kehendaki adanya ketaatan. Kenapa? Maksiat taat itu ujian bagi kita. Ya. Enggak boleh kita mengatakan, kenapa kau berbuat maksiat? Allah tanya kita. Ya kan kau kehendaki adanya maksiat. Enggak bisa, itu ujian. Jadi yang apa yang Allah kehendaki adanya dan Allah cipta, tidak serta-merta Allah cinta kepada sesuatu itu. Ya. Allah cinta kepada iblis, enggak dong. Allah laknat iblis itu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki bighairi hisab, uncountable. Enggak pakai perhitungan. Bro, dapat rezeki banyak. Kita iprit dikit-dikit. Ya begitu kehendak Allah. Ngapa? Ya Allah, aku beri rezeki yang banyak kayak orang itu. Enggak apa-apa minta, boleh. Tapi Allah berbuat apa yang dikehendaki. Bisa diijabah, bisa tidak Allah ijabah. Minta itu hak kita. Tapi ingat, bukan kuasa kita memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. Bisa Allah ijabah, bisa tidak. Gitu ya. Termasuk firman Allah, wa yatubullahu ala man yasha. Allah menerima tobat orang yang Allah kehendaki. Kapan? Kalau ada syarat-syarat yang terpenuhi. Makanya mau tobat harus tahu syaratnya. Tobat Gusti, ya belum tentu tobat yang begitu. Terima kasih ya Allah, belum tentu syukur ucapan itu. Ada instrumen yang untuk mengukur ini orang benar nggak syukurnya. Benar nggak? Itu ada instrumennya, ada indikatornya. Orang mengucap astagfirullah belum tentu itu kata tobat, Pak. Astagfirullahaladzim, ini bocah gak ngerti-ngerti. Ya Allah. Gitu. Itu bukan istighfar, itu kesel sama anak itu. Ya. Makanya istighfar harus ngerti apa, konten istighfar apa, maksudnya itu harus paham. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengadab orang yang Allah kehendaki dan merahmati orang yang Allah kehendaki. Ada sebab-sebabnya Allah mengadab seseorang, ada sebab Allah merahmati orang. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, apapun kehendak Allah yang tertuang dalam takdir Allah itu ada sababiyahnya. Sehat itu takdir Allah, kehendak Allah. Tapi ada sebab orang bisa sehat. Sakit itu kehendak Allah, takdir Allah. Tapi ada sebab orang itu bisa sakit. Sering saya mengatakan takdir itu ranah Allah, wilayah Allah. Ikhtiar, usaha, ranah kita, wilayah kita. Kita di sini mainnya. Mungkin takdir saya Pak jadi orang miskin. Kau tahu dari mana? Takdirmu jadi orang miskin. Kau pernah kerja enggak? Suka kerja? Enggak Pak, saya dari kecil tidur aja. Di rumah doang. Ini sebabnya kau fakir. Hah? Mungkin takdir saya bodoh Pak. Loh kenapa? Kamu pernah sekolah? Pernah ngaji? Enggak pernah Pak. Itu kesalahanmu. Jadi jangan semuanya dikatakan takdir. Maksud karena kata takdir. Betul, tapi ada sebabnya. Maka saya mengatakan, apapun yang kita lakukan, kita perbuat, itu sebab apa? Sebab kita akan kemana? Kita mau mengatakan sesuatu. Pastikan, ini ucapan saya, perbuatan saya, menjadi sebab saya kemana? Ke surga atau ke neraka? Masya Allah. Jangan nggak tahu. Ya? Kalau kita paham yang demikian itu pasti banyak-banyak berbuat baik. Toh akan mengantar kita ke surga. Orang berbuat pasti diingatkan nggak mau. Gak usah pakai inget-ingetin.
Nanti surga neraka saya tanggung jawab sendiri. Sombong ya enggak? Kayak kuat-kuat aja lu di neraka ya enggak? Anda itu teriak-teriak, kesakitan, minta kepada Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka supaya kami bisa beramal saleh, bukan amal seperti yang dulu kami lakukan. Terlambat. Sekarang dinasihati harus ambil pelajar teman nasihat itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Qasas 77. Dan berbuat baiklah kalian seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Termasuk firman Allah, walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah memaafkan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sampai di sini ikhwan yang kita bahas. Pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan yaitu al-qismus salis. Bagian yang ketiga yaitu asma'un dallatun 'ala tanzih wa taqdis wa tabri'atir rabbi subhanahu wa ta'ala anin naqais wal uyub. Bagian yang ketiga yaitu nama-nama Allah yang menunjukkan kemahasucian Allah dan bebas bersihnya Allah dari sifat-sifat celah yaitu sifat kurang dan sifat aib. Gimana penjelasannya? Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ikhwani fillah, naktafi bihada wa naltaqi fil qadim bimasyiatillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda langsung jalan karena jam 9.